Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Nur Luhut SAGMM selaku Kepala SMP Negeri 1 Kraksaan. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik Kabupaten Probolinggo. Yang saya hormati teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 1 Kraksaan, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang berbahagia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala semakin tampak nyata dan terlimpah kepada kita sebagai makhluk di alam semesta. Karenanya di pagi hari ini, Jumat 10 Februari 2023, puji syukur tiada lepas kita haturkan atas kasih sayangnya yang teramat lapang. Teriring sholawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita dambakan syafaatnya kelak di hari kemudian. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pada pagi hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah. Setelah itu sambutan koordinator pengajar praktik dan diakhiri dengan penutup dan doa. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah supaya acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan selamat datang di diskusi visi dan prakarsa perubahan komunitas praktisi SMP Negeri 1 Kraksaan CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Kraksaan kepada yang terhormat Bapak Nur Luhut SAGMM dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para pengajar praktik yang membina dan mendampingi teman-teman CGP SMPN 1 Kraksaan yang dikoordinatori oleh Ustadz Samsul Anam beserta teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Yang saya hormati calon guru penggerak SMPN 1 Kraksaan berjumlah 7 orang Bapak Ibu guru, dan juga peserta diskusi acara pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu guru beserta staf TU seluruhnya yang berbahagia. Puji syukur Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim bersama-sama dalam rangka kegiatan proses dari calon guru penggerak, di mana pada pagi hari ini kita bersama-sama di forum diskusi dan prakarsa perubahan. Dan semoga kegiatan pada pagi hari ini akan terus mendapatkan petunjuk dan juga ridho dari Allah,
sehingga hikmah barokah kita bisa dapatkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya sampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pengajar praktik utamanya yang pada kesempatan pagi hari ini akan memandu dan sekaligus juga mendampingi teman-teman guru penggerak, calon guru penggerak di lingkungan SMPN 1 Peraksaan. Sekali lagi teriring doa semoga kegiatan ini terus bisa dapat mengarahkan kita semua keluarga besar pendidikan, utamanya keluarga besar SMPN 1 Peraksaan, ke arah yang lebih mencerahkan lagi, yang terus bisa digerakkan untuk kegiatan ini. Jadi terima kasih dan selamat datang. Semoga apa yang menjadi kegiatan pagi hari ini tetap membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kepala sekolah mewakili teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, mengapresiasi apapun kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Karena hakikat kita semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, khususnya kita manusia ini, memang secara fitrah harus terus bergerak. Jadi harus dinamis, tidak boleh mandek, tidak boleh jumut, tidak boleh berhenti. Maka apa yang dilakukan oleh kita dengan program calon guru penggerak, ini saya kira sesuatu hal yang baik. Bahkan hakikatnya sebetulnya bagaimana membawa proses-proses kegiatan pengelolaan pendidikan itu pada substansi yang betul-betul, bahwa pendidikan itu memang harus dilakukan oleh kita secara bersama-sama dan harus terus bergerak untuk hal-hal yang bisa mengubah dan berubah. Makanya hal-hal yang bersifat inisiatif, sikap-sikap munculnya prakarsa untuk berubah itu sebetulnya sebuah keniscayaan, dan entitas ini harus terus menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan bisa, ya mohon maaf, dalam tanda petik itu mungkin membanggakan gitu ya. Jadi dalam posisi bahwa kita sebagai pribadi dan sebagai komunitas, itu tidak cukup. Jadi akhirnya untuk berunjuk lah begitu ya, menampakkan di komunitas sekeliling kita kalau kita tidak dalam posisi sebagai personal yang kompetitif begitu ya. Jadi pribadi-pribadi yang tidak punya kompetensi dan giroh untuk selalu berlomba dan bergerak ke arah yang lebih baik. Maka dari itu saya kira forum diskusi ini yang difasilitasi dalam proses pengembangan dan sekaligus juga pelaksanaan proses calon guru penggerak ada sesuatu yang sangat baik, dan kami sekolah SMPN 1 Peraksaan maka menjadi sesuatu yang wajib untuk terus memfasilitasi dan juga mendukung hal-hal yang baik demi kegiatan ini terus bisa membawa ke arah yang lebih berprestasi, lebih berkualitas, baik secara individu maupun juga secara bersama-sama. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya kepada para pengajar praktik untuk terus mendampingi teman-teman kami, Bapak Ibu guru. Jadi kalau kaitan dengan jumlah, saya sampaikan tadi secara informal, berapapun guru, itu SMPN 1 Peraksaan itu yang menjadi guru penggerak, sebetulnya saya ya terima saja. Jadi kemarin ketika mendaftar itu insya Allah 12-an, tapi yang diterima lah begitu, mungkin itu ada 7, saya juga ikut berbahagia.
Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu yang sedikit bisa jadi, tapi membawa hikmah pada waktu yang panjang dia akan datang. Saya kira mengorbankan yang seperti itu dengan pengelolaan yang baik adalah sesuatu yang saya kira tetap dibutuhkan oleh kita semua. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Saya sebagai pribadi dan juga mewakili teman-teman terus mendukung dan sekaligus juga wajib kiranya memfasilitasi siapapun di sini yang memang punya pikiran prakarsa baik dan sekaligus membawa dampak baik bagi lembaga ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Keraksaan. Acara selanjutnya adalah sambutan Koordinator Pengajar Praktik. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Saiful Anam, SPD NPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Keraksaan, Pak Haji Nur Nuhud, Bapak Ibu TP yang berjumlah 7, saya ketua rombongannya, tengah kemantangan Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Keraksaan. Di sini ada 7 CDP, luar biasa. Keraksaan 1 nih, luar biasa ya. Terbanyak se-Kabupaten Probolinggo 7 orang CDP. Bapak Ibu guru dan staf TU, saya banyak kenal ini pesertanya, luar biasa ini. Saya kira walaupun nggak begitu banyak, ini sudah terwakili. Ada orang-orang yang getol di K13 dulu, ini orangnya kurikulum semua yang rupanya saya lihat nih. Ada Bu Vivi, ada Bu Pancai, ada Bu Novi, banyak sekali. Ada Bu Lucy, ada Bu, sampai lupa namanya nih. Karena seringnya ketemu ya Bu, sampai lupa namanya. Luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tujuan kegiatan ini adalah mendiskusikan ya visi, cita-cita, keinginan dari kita semua, dari warga sekolah yang dipimpin nanti oleh 7 orang CDP. 7 orang CDP setelah 3 bulan digembleng, diajari modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, sudah dapat ilmu bahwa itu sudah meloncoti. Kalau hanya modul 1 sampai modul 1-4 itu ya sudah di luar kepala semua. Nah, ini dijadikan modal dasar. Ini nanti menyampaikan, tentu punya keinginan juga, visi-visi lah. 7 orang CDP ini memimpin kegiatan diskusi hari ini, menyampaikan visinya, keinginannya, bahkan apa tadi, prakarsa perubahan ya, bukan merubah sekolah saya. Tuh Bapak sekalian, sekali lagi tolong digarisbawahi, kegiatan hari ini tidak untuk merubah visi sekolah loh, nggih, jangan salah tanggap loh nggih. Nanti seperti di tempat lain ya, setelah selesai pemaparan dari CDP ada yang berdiri loh, untuk membuat visi sekolah tidak cukup sekarang nih, harus ada analisis sekolah, harus mendatangkan pengawas, atau loh, di garis bawahi, kegiatan hari ini tidak untuk merubah visi sekolah, paham nggih? Kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan, kita punya keinginan bagaimana sekolah ini ke depan, terkait bagaimana pembelajaran kita ke depan. Sekarang ini sudah apa istilahnya itu, pemikiran Gajah Dewantara itu loh Bapak Ibu sekalian.
Ayo kita bahas, kita diskusikan itu semuanya di sini. Nanti hasil diskusi itu kita selaraskan dengan visi sekolah kita yang ada. Dengan harapan hasil-hasil diskusi kita hari ini yang menjadi wacana, yang menjadi syukur-syukur menjadi acuan untuk barangkali pada penyusunan program atau review program sekolah berikutnya, tahun berikutnya. Itu Bapak sekalian sudah paham nggih? Nah, ada tugas untuk CGP. Nanti di sini ada berita acara nggih. Ada ini diisi, kemudian di sini nanti diperbanyak oleh CGP karena nanti dibawa di forum Lokakarya. Di Lokakarya panjenengan isinya adalah mempresentasikan hasil kegiatan hari ini. Nah, itu Bapak sekalian. Saya kira nggak panjang lebar nih. Terima kasih, sampai lupa ini. Terima kasih sekali atas nama teman-teman PP atas sambutan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu sekalian, atas segala fasilitas, waktu. Sebenarnya beliau ini ada 2 lembaga yang ditanganinya. Jadi setelah ini kalau memang Bapak Kepala Sekolah ada acara lain, boleh meninggalkan. Mohon izin kami melaksanakan kegiatan positif sama teman-teman. Terima kasih juga kepada para perlengkapan di sini. Di sini ada disulting kita. Memang Bapak Ibu mohon syutingannya full ya, jangan dipotong-potong. Di sini ada PP yang macam-macam, ada yang mintanya sepotong-potong boleh, tetapi saya mohon untuk saya utuh ya. Saya minta yang utuh kepada Bu Vivi, karena memang jelas di LMS itu yang diunggah itu kalau saya utuh, karena memang disediakan ruang yang banyak. Untuk video sudah disediakan 400 bahkan 500 mega itu. Kalau disediakan sudah sebesar itu, ngapain dipotong-potong? Ini bagi saya ini lebih baik utuh sebagai bukti validitas kegiatan kita, validitas PI kita, PI kedua. Akhirnya mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Formulanya Bapak Ibu, kegiatan nanti diskusi pertama dilaksanakan dipimpin oleh CGP pertama, didampingi oleh PP-nya masing-masing. Satu untuk kepentingan dokumentasi juga. Setelah itu, untuk memaparkan visi dan prakarsanya, prakarsa perubahannya. Setelah selesai CGP 1, baru CGP kedua didampingi oleh PP kedua. Nah, PP yang 7 yang lain gimana ini? Tidak ada tempat ya? Kalau ada tempat kita susun di belakang saja. Nah begitu. Nah, kan ada tempat duduk banyak toh. Nah di belakang kita nonton, menyaksikan juga. Baru nanti yang terakhir sampai CGP ke-7. Lah ini bersama PP-nya. Lah yang kebagian PP 7 nanti yang ke-7 memimpin diskusi, barangkali ada pertanyaan, tanggapan, kritik dan saran gitu ya. Baru nanti paling akhir refleksi dari PP, artinya ada CGP yang menyimpulkan, kemudian ada PP yang merefleksi. Syukur-syukur seluruh PP ini nanti merefleksi, syukur-syukur ya. Tapi kalau tidak nututi waktunya ya cukup 1 saja atau 2, 3 saja untuk merefleksi kegiatan hari ini, menyimpulkan juga kegiatan hari ini. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Selamat melaksanakan kegiatan diskusi. Tadi sudah dibuka dengan basmalah ya. Kita buka dengan basmalah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Anam SPDN PDI yang telah memberikan sambutannya. Acara yang terakhir untuk pembukaan kali ini adalah doa, akan dipimpin oleh Bapak Muhammad As'ad Shum MPD. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita sejenak dalam rangka bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. Billahi qabul utamanya kulli su'udi dan sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man alaihi wasallam. Nabi salihah wa man nawainahu wa qadainahu wa li sihhatil afiyati dunya wa li difa'u minna wa li qadai hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da maut. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatana wa talamizana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadil Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara pembukaan diskusi visi dan prakarsa perubahan Komunitas Praktisi SMP Negeri 1 Kerasaan. Dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Sebenarnya ini tidak perlu seremoni ya. Jadi memang seremoni penting untuk komunikasi LMS. Yang lebih penting hari ini adalah kita mendiskusikan. Nanti harapannya itu sudah jam 10. Di sini jam 11 harus sudah selesai. Ini masih ada lembaga ya. Singkat saja. Ini langsung Bu Vivi menampilkan ke depan. Oke, monggo Bu Vivi. Oh ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Kali ini saya akan menampilkan tentang kegiatan pendampingan individu yang kedua tentang visi dan prakarsa perubahan dari saya sendiri seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak Ibu di sini saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo kelas 108B. Nah, di sini saya dikelilingi bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Di sini Bapak Ibu, fasilitator saya adalah Bapak Tarusuk. Kemudian pengajar praktik saya adalah Bapak Saiful Anam sendiri. Ada kepala sekolah saya juga Bapak Nur Nuhut, dan saya yang cewek sendiri di sini Ibu Fitria Puji Lestari, cantik sendiri, nggak ada duanya. Oke. Mantap, oke. Terima kasih. Kali ini tujuan kenapa kita hadir di ruangan ini yaitu mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang akan saya paparkan nanti. Kemudian dari diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat
besar pada murid. Kemudian yang kedua yaitu melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang akan mendorong pertumbuhan diri murid dengan baik dan dengan tepat. Nah, kebetulan kita itu sekarang mengenal dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, di mana kurikulum merdeka ini adalah berpihak kepada murid. Jadi dari situ tujuan yang saya angkat ada 3 di situ. Kemudian, nah di sini visi itu apa sih visi itu? Kenapa kita dalam hidup itu harus memiliki visi? Di mana visi itu adalah gambaran masa depan yang dapat dirangkai dalam kalimat dan menyatakan cita-cita yang ingin kita capai. Nah, di sini menyusun visi hendaklah mengedepankan murid. Visi sekolah itu hendaklah mengedepankan murid, berpihak kepada murid sebagai landasan perubahan perubahan pendidikan dengan pola pikir positif. Nggak ada Bapak Ibu guru yang ada di sini dengan memberikan pola pikir yang negatif, pastinya dan tentunya positif yang diidam-idamkan. Nah, di sini nanti kita akan mendiskusikan, mungkin ini di akhir saja slide ini. Bapak Ibu juga harus mempersiapkan apa sih cita-cita yang diimpikan untuk murid-murid kita. Ini kita nanti saja, slide-nya saya ini aja. Nah, di sini visi dari saya sendiri. Terwujudnya murid yang pertama adalah berakhlakul karimah dan pandai berkolaborasi, kemudian berwawasan teknologi positif, kemudian di mana nantinya akan ada yang namanya pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya utamakan yaitu mewujudkan murid yang pandai berkolaborasi. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, murid kita itu sudah berakhlak baik, tetapi kadangkala murid kita sudah cerdas istimewa. Kadangkala untuk berkolaborasi ini sangat susah karena egoisnya tinggi. Mengapa saya mengedepankan ini? Supaya kita nantinya ketika anak-anak itu berkolaborasinya positif dengan teman-temannya, otomatis kita ketika di dalam kelas juga tidak akan mengernyitkan alis kita. Itu Bapak Ibu, itu menurut saya, dan tidak menutup kemungkinan selain muridnya nantinya otomatis Bapak Ibu guru juga bisa berkolaborasi dengan positif seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cuma nanti ketika visi yang saya paparkan itu nanti akan diselaraskan dengan visi sekolah, di mana visi sekolah tadi visi sekolah di sini. Nah, kita selaraskan Bapak Ibu dari visi yang saya ajukan, barangkali sesuai dengan sekolah kita. Ternyata tidak mau, yaitu visi sekolah kita yang sekarang raih medali. Monggo nanti bisa kita diskusikan bagaimana diselaraskan visi yang saya ajukan ini. Mungkin itu saja dari saya. Matur nuwun, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Vivi, Bapak Ibu. Bapak sekalian, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Vivi panjang lebar ya. Visinya Bu Vivi apa visi sekolah nih? Yang ini saya ya, bukan jenengan. Tetapi yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang ditawarkan Vivi tadi adalah murid yang pandai kolaborasi. Nah, monggo ini didiskusikan, paham ya? Jadi tinggal gitu,
Jadi prakarsa perubahan yang diangkat oleh CDP ini mohon didiskusikan nanti, ditanyakan atau diberi masukan ya, dan sebagainya panjang lebar, sehingga nanti muncul perlukah berkolaborasi ini masuk divisi sekolah gitu, paham maksudnya Bapak ya? Baik Bapak sekalian, ini saja pemaparan dari CDP Mufti ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadikan salah satu ya, wacana dan salah satu acuan atau salah satu masuk ke dalam program-program di sekolah. Dan saya lihat sudah cukup bagus ya, sudah sesuai dengan pendidikan masa kini. Memang sudah masanya siswa itu pandai berkolaborasi, cuma bisa diperluas lagi dengan forum diskusi. Untuk ini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus mengapresiasi program sekolah, diantaranya adalah melaksanakan asesmen diagnostik ya di awal, dan itu juga ditindaklanjuti. Biasanya sekolah itu melaksanakan asesmen diagnostik, tapi tindak lanjutnya itu nggak konkret atau tidak menyeluruh, hanya di asesmen saja. Setelah diketahui, data itu diletakkan dan ditaruh di meja pengembang sekolah. Warga sekolah yang lain tidak tahu, kan seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan sekali lagi mengidentifikasi mimpi-mimpi kita semua yang ada di ruangan ini, yang mana kita adalah representasi atau perwakilan dari warga sekolah. Jadi Bapak Ibu, bisa saja acara semacam ini substansinya itu bisa diadakan untuk kembali menggali mimpi-mimpi kita. Bahkan stakeholder yang lain bisa dilibatkan untuk lebih memastikan terwujudnya visi sekolah kita yang sudah ada. Visi sekolah sudah dijelaskan sedemikian rupa dengan nilai-nilai luhur, universal, dan cenderung tinggi di atas langit. Tadi salah satu Ibu CDP sudah menyampaikan visi itu seakan-akan gambaran sejak kita start sampai finish. Tapi coba ditanya warga sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, apakah sudah mengerti finish kita di sekolah ini apa wujudnya? Banyak yang nggak ngerti ya. Kadang-kadang kita masuk aja, rutinitas aja. Kita nggak punya gambaran finishnya itu bagaimana, nggak punya. Jadi aktivitas kita tersebar beragam, akhirnya tidak terfokus, maunya terlalu banyak hal sehingga fokusnya tidak nyampe. Nah, untuk itulah maka kalimat tumpang ini menjadi salah satu alternatif. Kita contohkan misalnya, di antara Bapak Ibu kita memimpikan murid yang bagaimana? Satu adalah berkarakter mampu menghadapi tantangan abad 21. Kalau kita cermati semuanya Bapak Ibu ya, kata-kata apa yang sering muncul pada mimpi kita yang tertera di sini? Tentang karakter Bapak Ibu ya. Karakter itu tertulis pada semua kalimat tumpang dari 1 sampai 6. Maksud saya 1 sampai 6 ini kan 1 sampai 6 Bapak Ibu ya. Mimpi kita tentang murid urusannya karakter. Kita percaya ya urusannya generasi yang berakhlak mulia. Di sekolah kita mengutamakan apa? Akhlak, karakter lagi. Ya, ini ya. Inti atau core of the core katanya. Ya, intinya inti ya. Core of the core karakter. Sekarang apakah sudah program-program kerja kita sekolah ini betul-betul membiasakan karakter? Ya. Apakah sudah? Banyakan mana program yang memang membentuk karakter atau program yang tidak membentuk karakter? Dan jangan lupa Bapak Ibu, pada paradigma kekinian tentang pendidikan, karakter itu bukan dengan menjalankan disiplin dengan tertib. Tidak, pendekatannya adalah meyakinkan anak bahwa berbudaya positif itu kebutuhan mereka. Jadi contohnya begini,
ketika anak masuk kelas bukan karena takut dimarahi oleh bapak ibu guru sehingga dia masuk kelas, bukan, tapi karena memang dia yakin masuk kelas itu hal yang mereka butuhkan. Saya masuk kelas Pak Guru ini tidak mau, dengan kontraproduktif. Jadi siswa terbiasa bukan karena tidak nyaman, ya. Bukan karena tidak nyaman. Kalau saya melanggar Pak, saya akan dihukum sehingga saya mengikuti peraturan, itu berarti tidak nyaman. Nah ini yang bisa kita sampaikan. Sekarang saya minta perwakilan beberapa bapak ibu untuk mengungkapkan secara langsung mimpi panjenengan tentang sekolah ini. Bisa tentang murid, bisa tentang keyakinan kita di sekolah itu seperti apa. Monggo silakan. Ada dari guru JDP juga berdasarkan basisnya pada kalimat tumpang ini bapak ibu ya. Yang sudah nulis bisa mungkin disampaikan secara langsung sebagai bahan refleksi kita bersama. Monggo siapa yang bersedia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mimpi saya terhadap siswa kami di sekolah ini adalah bahwa kita sadar bahwa siswa itu adalah heterogen yang unik. Ini yang belum tampak di sini tadi. Heterogen yang unik, yang harus kita layani, yang harus bersama-sama membentuk komitmen antara guru, pihak sekolah, dan siswa. Jadi kesepakatan itu, aturan itu, kalau toh ada aturan, kalau toh ada kegiatan, bukan hanya dari satu sisi yang menghendaki, tetapi juga merupakan kehendak bersama. Berarti siswa juga kami harapkan merasa memiliki terhadap sekolah ini. Dengan itu akan terbentuk karakter bahwa sekolah ini harus lebih baik ke depannya. Sekolah ini akan menjadi lebih baik ke depannya karena siswa, guru, pihak sekolah dalam satu kata, dalam satu langkah, dan dalam satu tujuan. Tuh. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Ibu, ini mimpi ini dijelaskan saja ya, nggak apa-apa. Nanti kita identifikasi, kita tulis. Selain ini menjadi catatan hasil diskusi kita bersama, sehingga itu bisa bermakna Bapak Ibu. Mungkin salah satu dari bisa menulis ya. Jadi karena tadi kalau belum tercatat tadi dari tulisannya, karena kita percaya seluruh siswa adalah individu yang unik, maka segala sesuatunya harus heterogen dan unik, maka harus dilaksanakan berbasis kepentingan bersama. Monggo Ibu. Kalau misalnya ditujukan, nggak tahu ditujukan ke siapa gitu ya, atau misalnya bertanya kepada karena ini hubungannya dengan sekolah, misalnya panjenengan sebagai tim rumah sekolah mempunyai keresahan apa, nggak apa-apa disampaikan saja, misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu, coba tolong ke belakang kalau jam kita sepakat sampai jam berapa? 11 selesai ya. 11 selesai ya, sebentar lagi loh, 20 menit lagi. Nah ini sudah masuk ke diskusi. Jangan sungkan-sungkan ditujukan pada siapa. Artinya baik kritik, saran, masukan atau sifatnya umum sampaikan saja. Biar nanti langsung cepat menjawabnya, cepat tanggapannya. Oke, monggo selanjutnya dari Bu Panca tadi itu masukan itu bagus sekali. Kemudian ada saran saya untuk para CGP. Terus terang saya hadir di sini karena saya punya niatan, saya ingin banyak belajar dari adik-adik saya ini. Mulai kemarin diskusi di ruang ini itu sudah banyak belajar. Hari ini pun saya juga banyak belajar dari mereka. Harapan saya yang dikehendaki di sini adanya perubahan, kan ya? Perubahan mindset yang diharapkan di sini. Satu hanya harapan saya, perubahan mindset ini
tidak hanya menjadi sebuah slogan yang didengung-dengungkan terus, tapi setelah kegiatan ini selesai bilang, harapan saya, yuk kita ubah slogan itu menjadi sebuah aksi. Mantap, setuju. Baik, untuk selanjutnya deh. Oh, monggo. Terima kasih. Ini yang pertama hanya penguatan saja. Kalau tadi Bu Panca mengatakan bahwa ingin mengangkat individu yang keunikan khas. Sebetulnya saya juga memimpikan seperti itu. Jadi di kata-kata rumpang yang saya impikan, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk terus berkolaborasi tiada henti dalam memotivasi, menemukan dan menguatkan kelebihan khas. Jadi kelebihan khas setiap peserta didik otomatis karena masing-masing berbeda, karakternya berbeda, kemudian latar belakangnya berbeda, maka pasti mereka juga punya kelebihan khas yang masing-masing unik dan tidak sama. Nah itu. Kemudian yang kedua, ini mungkin kita tujukan untuk semuanya nih, mohon maaf sebelumnya. Nah, saya secara pribadi kemarin berusaha melakukan disiplin positif dengan restitusi di beberapa anak-anak yang spesial, boleh disebutkan kelasnya nih. Itu saya buat keyakinan di kelas 8E. Jadi ada 5 anak yang selama ini spesial, gitu, spesial. Setelah itu saya memberikan kuesioner 5 kebutuhan dasar itu. Dari situ ternyata memang anak-anak yang luar biasa dan bisa diam ketika pembelajaran. Itu ternyata mereka kebutuhan akan kesenangan dan penguasaan itu lebih kuat. Nah, terus permasalahannya ketika mereka main di dalam kelas itu ternyata kenapa kemarin yang ada kasus yang memecahkan Garuda itu nih. Nah itu saya tanya, iya Bu, soalnya ada peraturan tidak boleh main saat istirahat kecuali jam olahraga, sehingga anak-anak mainnya di dalam kelas, tapi mereka itu entah merugikan atau tidak, akhirnya properti yang di kelas itu rusak. Nah saya ingin menyampaikan di sini bagaimana termasuk dalam membentuk karakter itu kesadaran anak. Jadi masing-masing guru ini punya kata yang sama. Ketika saya sudah melakukan restitusi, ternyata ada guru lain yang mementahkan restitusi saya itu, gitu. Jadinya akhirnya anak kembali lagi merasa, oh ini saya nakal, dicap. Padahal saya sudah melakukan restitusi. Nah mari mungkin dari teman-teman nanti bisa disampaikan kepada yang lain. Kita bersama-sama melakukan disiplin positif dengan salah satunya itu dengan melakukan restitusi. Karena ketika anak itu sudah kita restitusi, monggo guru-guru yang lain juga mendukung itu dengan tidak mementahkan mesti kamu, mesti itu, mohon maaf ya. Jadi mungkin kita buat kesepakatan, jadi seperti kata Bu Panca, tidak bukan sekedar slogan. Nah itu, jadi dari situ, terima kasih, itu kan bagian dari disiplin positif ini, saudara. Terima kasih. Berarti ini catatan untuk Bapak Ibu guru JIP ini supaya benar-benar mengimbaskan tidak hanya dalam suasana formal yang menjadi tugas tertulis dalam LMS tidak, tapi memang harus ada waktu. Seperti contohnya kita harus mengimbaskan tentang apa itu keyakinan kelas, apa itu kesepakatan kelas. Kalau dulu peraturan itu dibuat oleh sekolah, Bapak Ibu, itu normal. Sekolah zaman dien. Sekolah zaman sekarang peraturannya dibikin berdasarkan keyakinan dulu, mana yang kita yakini betul. Jadi anak-anak melaksanakan itu dengan keyakinan, bukan dengan paksaan. Nah, seperti itu. Nanti ada kesepakatan kelas. Memang makanya ini saya tertutup tadi masalah keunikan. Keunikan itu kalau kita nggak paham menjadikan kita penuh stigma, Bapak Ibu. Kita bilang murid nakal. Oh, iki sopo? Oh, si nakal itu. Bukan. Kalau zaman sekarang, kalau guru zaman dulu begitu. Maksud saya begini, guru yang usianya senior tua bisa saja dia lebih guru zaman now daripada guru muda usianya, tapi tidak mau belajar. Ya, jadi itu maksud saya, bukan masalah tua muda ya, tapi memang ini memang saja. Kalau kita masih sering mendiskreditkan kelebihan anak, ada anak aktif, ya jelas saja udah boleh main di luar loh. Sedangkan waktunya istirahat, wong anaknya aktif, ya. Makanya yang terjadi hal
seperti itu. Nah inilah yang perlu kita bikin, dan itu tugas Bapak Ibu guru CGP paling tidak itulah nanti sehingga bisa terjawab masalah restitusi. Kalau kita bahas di sini tidak cukup, apalagi untuk guru sebagai manajer, guru penghukum dan lain sebagainya itu tidak cukup, itu tugas panjenengan. Oke, terima kasih Pak Eci, Bapak Ibu. Ya sebenarnya gitu ya. Tadi dari Bu Anis tadi itu ya, budaya positif anak-anak gitu. Itu apakah sudah ada di misi sekolah pendidikan? Saya tanya, nopo apa sudah ada tentang budaya positif di misi program itu ada atau bukan? Hari ini yang kita bahas ini adalah visi misi kita. Nah, sudah ada ya. Nah, mestinya hari ini setelah kita diskusi ini, kita diskusi dulu ya. Kemudian kita poin-poin penting yang sudah kita dapat ditulis ya. Kemudian baru ditampilkan visi sekolah. Itu untuk sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sudah hafal visi misi sekolah, tidak perlu ditampilkan. Cuma saya akan menanyakan apakah visi itu sudah ada di sekolah atau belum. Artinya berarti sudah selaras dengan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Sudah ada di. Bagus, ini sudah tidak usah ditanyakan, sudah kita lihat aja nih. Tadi Bu Anis sudah menyampaikan juga. Adakah Bapak Ibu panjenengan mengkritisi tentang apa tadi prakarsa perubahan dari masing-masing ibu? Itu yang paling penting. Kalau dari Bu Vivi tadi saya lihat menawarkan kolaborasi, itu pentingnya. Bagaimana sudah adakah divisi sekolah ini? Saya tidak baca kelamaan, baca sudah tinggal 15 menit. Gimana Bapak sekalian? Dari CPD Bu Vivi adakah penawaran prakarsa perubahannya tadi? Oh, ini pentingnya siswa berkolaborasi. Nah, kemudian dari yang lain apa saja saya sudah hafal tadi? Nah, saya fokus di belakang tadi. Oke, berpikir kritis, Bapak Ibu sekalian. Oke, dulu Pak, lanjut. Atau ada yang lain teman-teman? Pak Narto di sini di depan kawan. Sampai kesirkan. Pak Narto itu ingin jadi CGT. Terima kasih. Waktunya tinggal 10 menit paling lama. Bapak Ibu terima kasih waktunya. Bapak Ibu kita kembali kepada visi diri pendidik. Saya yakin kalau visi sekolah itu sudah digodok sejak awal. Godok sejak awal itu sudah pilihan kata-kata yang hebat. Ya, tapi manakala ada perubahan sebaik saja. Bapak kembali ke visi diri pendidik yang di situ ini kita samakan persepsi Bapak Ibu PP. Terus terang Bapak Ibu CGP belajarnya melalui daring dengan fasilitator. Kami juga PP di sini belajarnya juga melalui daring, ya. Kita samakan persepsinya. Yang saya pelajari dari panduan diskusi yang pernah saya baca di yang oleh BPGP, intinya bahwa Bapak Ibu guru itu diminta untuk membuat visi diri pendidik. Nah, visi diri ini sebagai dasar untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, kalau kita tahu itu misalnya visi diri ya, visi sekolah itu salah satunya ada iman dan takwa, misalnya seperti itu ya. Nah, ini. Agama, religius, peduli lingkungan dan sebagainya. Nah, seandainya ini dengan saya, salah satu PP, CGP itu mengambil satu visi saja, misalnya tentang peduli lingkungan, misalnya, ambil peduli lingkungan. Nah, setelah peduli lingkungannya diberi dong sampai ke SOP-nya, peduli lingkungannya apa? Misalnya tentang kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah, kebersihannya bagaimana? Misalnya sampai ke bahwa di sekolah ini tanggung jawab kebersihan kelas adalah
tanggung jawab siswa, pengawasan guru, wali kelas atau guru. Nah di luar kelas itu tanggung jawab petugas kebersihan. Ini yang mungkin sudah berlaku. Nah mungkin perubahannya bagaimana? Kalau hari ini biasanya dilakukan hanya pagi saja, mungkin pagi kebersihan, siangnya menjelang pulang mungkin cek kebersihan lagi, ditambah lagi. Kalau perlu ditingkatkan lagi, setiap hari ada petugas, misalnya dari tim adidata yang kontrol milik, bagaimana kebersihannya, apakah konsisten? Kalau sampai 1 bulan misalnya, siapa kelas yang komitmen sampai 1 bulan kondisi bersih terus, akan mendapatkan piala bergilir diserahkan pada upacara dan sebagainya. Nah harapan saya, pikiran saya ini, kalau bisa 1 CGP mengambil 1 poin visi, 1 CGP A poin yang mana, kalau tadi ada raih medali ya, yang lainnya diambil CGP A, yang nilainya ngambil 1 poin, dan sekolah ini luar biasa. Syukur-syukur bukan hanya buku CGP, seluruh Bapak Ibu guru mempunyai visi diri yang tujuannya memajukan sekolah sekolahnya akan menjadi luar biasa. Dan kalau bisa bukan hanya slogan yang disampaikan Bu Panca tadi, tapi sudah sampai bentuknya sudah SOP tentang visi diri Bapak Ibu guru. Insya Allah itu menjadi luar biasa. Ini tambahan pikiran saya yang saya dapat dari Pak Pasir. Kalau ini tidak hanya slogan saja, tapi sampai ke SOP-nya pelaksananya. Tentu dalam pelaksanaannya masing-masing visi diri Bapak Ibu guru pasti harus kolaborasi. Nah supaya bisa dilaksanakan, ya harus kesepakatan bersama. Oke, pelaksanaan demikian. Karena untuk religius misalnya sholat duha dilakukan di kelas, bagaimana kebersihannya? Wudhunya ya opo, tiap kelas depan kelas harus ada tempat wudhu. Pengadaan keran airnya bagaimana dan sebagainya, pasti ada pengaruh dan lain-lain. Saya kira itu sebagai gambaran bahwa visi diri guru itu semuanya mengerucut untuk mewujudkan visi sekolah atau cita-cita sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.